Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang kembali di tutorial TV at Beni RH. Bersama saya Beni, dan kali ini kita akan mempelajari tentang yang namanya toast dan alert ya. Toast dan alert. Coba saya tunjukkan dulu apa tulisannya. Toast dan alert. Nah, apa itu toast? Nah, toast itu kalau bahasa Indonesianya ya, secara sederhana aja deh, toast itu artinya kompak. Kompak. Nah, tapi kalau secara bahasa Android Studionya itu merupakan notifikasi yang muncul di bagian bawah layar. Nah, nanti saya akan tunjukkan bentuknya ya. Kalau alert, nah alert ini adalah apa ya? Alert itu alarm atau sama ya, notifikasi juga. Tapi ini lebih pada fungsi izin izin untuk melanjutkan proses atau bukan melanjutkan atau membatalkan proses gitu ya. Oke teman-teman, nah jadi ini adalah arti dari kedua istilah ini, yaitu toast dan alert. Sekarang saya akan tunjukkan kira-kira ini nih. Mana ya? Oh ini. Nah ini jadi di sini ada, saya membuka tutorialspoint.com ya. Kemudian di bagian menu alert dialogs, teman-teman bisa lihat ini ada penjelasan tentang toast dan alert. Dan kemudian gimana sih bentuk dari alert atau toast. Nah, kalau alert ya seperti ini ya. Nanti muncul tampilan persetujuan. Apakah Anda pengen bla bla bla? Kalau iya berarti yes, kalau no berarti pilih no atau batal gitu ya. Kalau toast, nah itu adalah notifikasi yang muncul seperti ini. Dia munculnya secara ini aja, sebentar aja, sebentar, dan biasanya berada di bagian bawah layar gitu ya. Munculnya sebentar dan nanti hilang otomatis kayak gitu. Oke, langsung saja kita bikin langsung ke tutorial gimana cara bikinnya. Yang pertama itu toast ya. Nah, untuk itu kita bikin project baru. Ini kita close aja, kemudian bikin project baru. Ups, bentar, ini nge-lag ya. Oke. Ya, teman-teman, kita bikin project baru. Di sini empty activity ya. Kemudian kita pilih toast. Toast dulu ya, nanti alertnya. Finish. Oke, nah kita akan membutuhkan yang pertama ya. Jadi saya akan memperagakan dua buah contoh atau model penggunaan toast. Yang pertama adalah langsung menampilkan karakter ya. Ketika sebuah button diklik. Oke, maka dari itu kita hapus dulu hello world-nya, tambahkan sebuah button di sini. Kemudian kita posisikan di tengah-tengah secara vertikal dan secara horizontal seperti ini. Kemudian kita ubah teksnya ya, tampilkan toast. Sudah seperti itu. Nah nanti supaya nggak capek nyari on click lagi ya, ya biasanya saya tuh bisa lupa nyari on click, jadi kita cari atribut on click dulu. Kemudian di sini saya bikin aja tampil toast, langsung aja gitu ya, tampil toast. Oke, langsung kita ke sini. Nah gini ya, jadi kalau kita belum membuat belum membuat method di main activity Java, contohnya dalam hal ini nama metodenya, metode atau fungsi ya, fungsinya adalah tampil toast, maka nanti akan ada warna merah di sini, itu menandakan error. Artinya untuk event on click ini metode atau fungsinya belum dibikin di main activity Java. Nah tapi kalau kita sudah bikin di main activity di Java, nah bagian merah ini akan otomatis hilang ya. Oke, kita praktekkan di sini. Kemudian seperti biasa public void on bukan apa tadi, tampil toast ya. Kemudian V besar enter, V kecil enter, kurung kurawal buka dan enter. Oke, saya akan copy paste aja codingnya dan akan saya jelaskan nanti ya kepada teman-teman. Nah, oke. Oke, saya copy, Ctrl C, kembali ke Android Studio, paste di sini. Nah, oke, sini ya. Oke, sip.
toast.link ini merah karena harus di ini import dulu package-nya. Coba teman-teman perhatikan di sini. Ketika saya taruh di sini, nanti muncul tulisan Alt plus Enter gitu ya. Tekan aja keyboardnya Alt, tahan Alt-nya, baru Enter. Nah nanti library Android Widget Toast ini akan dimasukkan secara otomatis oleh Android Studio, dan yang merah-merah ini, instruksi yang merah akan berubah warna menjadi normal kembali. Ini bisa kita run. Nah nanti fungsinya gini, jadi ini ya, toast.make ini adalah format dari toastnya. Jadi format toast itu seperti ini, kemudian make text gitu ya, dalam kurung. Konteks ini jangan diketik ya, jadi kita jangan ngetik ini karena konteks ini muncul secara otomatis. Yang kita perlu perhatikan hanya ini, nama dari activity. Nama activity apa? Nah ini saya jelasin, saya jelasin dulu ya. Oke, sip. Nama activity. Nah nama activity ini adalah file Java yang sedang kita buka saat ini, yaitu mainActivity.java ya. Tapi jangan tulis mainActivity.java, tapi ditulis .this, bukan .java ya, .this. Emang harus seperti itu. Kemudian ini adalah pesan dalam bentuk string ya. Petik, kemudian di sini tulis pesan di sini. Nah, gitu. Kemudian nih toast length, yes. Tulisannya harus sama ya, harus besar kecilnya harus sama, kalau enggak nanti enggak muncul. Show. Nah ini adalah untuk menampilkan toastnya. Kalau .show-nya enggak ada, toastnya enggak akan ditampilkan gitu ya. Nah bagian yang ada di dalam kurung kurawal ini bisa dirubah sesuai dengan kebutuhan. Oke, kemudian yang ini juga ya, jadi dua buah ini yang bisa kita rubah. Yang pasti pesannya ya, pesannya teman-teman bisa nampilin apa aja, karakter baik simbol, angka maupun huruf. Nah ya, yang penting harus ada petik duanya, atau bisa juga nanti menampilkan variabel bertipe string ya. Nanti kita praktikkan setelah ini. Oke, kita run, kemudian akan kita lihat gimana ininya, gimana apa sih hasil dari runningnya gimana ya. Oke, kalau kita klik ini harusnya muncul toast di sini ya. Oke, muncul toast di sini. You click button yes. Nah, pesannya sama seperti di sini ya. Oke. Saya akan berubah misalnya, halo, saya belajar toast gitu ya. Kita run ulang, kemudian buka emulatornya. Oke, kita klik. Nah, maka tulisannya akan berubah sesuai dengan yang saya ketikkan tadi. Saya belajar toast. Dan toastnya akan hilang secara otomatis dalam beberapa detik ya. Oke, ini cara pertama. Cara kedua, saya tuh lebih suka menyimpan teks ini di dalam sebuah variabel gitu ya. Fungsinya apa? Supaya instruksi toastnya ini enggak terlalu panjang gitu ya, dan kita fokus aja toastnya ya toast. Nah sekarang kita kemudian untuk jadi kita memisahkan toast dengan pesannya itu cukup membantu kalau menurut saya, dan best practice-nya, good practice-nya ya kayak gitu. Kita pisahkan pesannya dengan variabel yang menyimpan pesan tersebut. Oke, saya cut ya. Dan di sini saya tulis pesan ini apa ya? Variabel pesan toast. Nah kita bikin di sini string, tipe datanya harus string ya. Pesan toast. Kemudian saya paste tadi. Nah ini hasilnya sama aja. Oke, sama saja. Pesan ini dari instruksi toast. Oke, kita coba. Nah nanti si toast akan menampilkan variabel, di mana variabel ini adalah isinya pesan ini dari instruksi toast. Kita coba dan buktikan. Klik. Nah sama aja ya. Nah keunggulan dari penggunaan variabel ini adalah sepanjang-panjangnya kita ngetik, dia tidak akan merubah tampilan dari ini ya. Nah gitu. Jadi good practice-nya pesannya di ini aja, dipisahkan dari toastnya, dari instruksi toastnya.
Oke, ini untuk project yang pertama, yaitu kita menampilkan TOS secara langsung ya melalui instruksi. Nah, sekarang gimana kalau kita pengen menambahkan edit text di sini, dan apapun yang kita ketik di edit text tersebut akan muncul pada TOS gitu ya. Nah, kita coba gimana caranya. Nah, berarti kita tambahkan dulu edit text, plain text saja ya. Kemudian di sini oke, klik dan klik. Kemudian kita rubah ID-nya dulu, txt ya, txt1, saya lebih suka seperti itu. Kemudian refaktor, oke, 0 dp. Untuk layout width-nya ini 16 margin kiri, margin atas 16 juga margin kanan. Oke, kemudian untuk constraint dari button ini kita hapus atasnya, kemudian juga constraint bawahnya. Oke, hapus, kita sambungkan dengan yang ini, constraint atasnya ya. Susah amat ya. Oke, kemudian kita jadikan aja width-nya 0 atau match constraint. Ini 16 dan tampilannya lumayan ya. Oke, ini teksnya kita hapus saja. Ya, kita hapus. Kemudian kita cari hint ya, atribut hint. Tulis pesan di sini. Jangan tulis pesan titik aja. Oke, enter. Nah, nanti rencananya kalau kita klik ini akan muncul TOS yang pesannya adalah sesuai yang kita ketik di sini ya. Caranya gimana? Oke. Caranya tadi berarti untuk fungsi tampil TOS ini kita modifikasi ya. Nah, kita tambahkan dulu, kita deklarasikan dulu ini. Komponen yang kita gunakan adalah apa tadi? Deklarasi ya. Kemudian komponennya edit text ya. Enter. ID-nya tadi txt1 sama dengan find view by ID r ID txt1 gitu kan. Enter. Kemudian kita identifikasi txt1 sama dengan find, salah ini harusnya gini aja, cut deklarasi seperti ini ya, kalau identifikasi seperti ini. Oke. Kenapa harus capek-capek dipisah? Supaya ini aja, supaya kita terbiasa ya memisahkan deklarasi dengan identifikasi. Padahal kan ini bisa diketik seperti ini ya. Tapi tujuan saya adalah untuk membiasakan teman-teman untuk memisahkan deklarasi variabel atau objek dari instruksi identifikasinya, karena itu akan nanti sangat berguna kalau kita membangun instruksi yang lebih kompleks ya, dan banyak menggunakan variabel atau komponen. Oke, titik koma. Nah, baru di sini kita bikin variabel pesan pos katanya ya. Nah, kita hapus ini. Kemudian pesannya kita ambil dari txt1 get text ya, get text, kemudian konversi ke toString. Boleh pakai toString gini, atau boleh juga kayak di tutorial yang lalu ya tentang kalkulator, bisa dikonversi dengan cara seperti ini. Nah, seperti itu, sama aja. Saya lebih sukanya toString kalau untuk tipe data string yang diambil dari edit text ya. Nah, kalau sudah bisa kita jalankan ya, ini nggak perlu nggak perlu dirubah. Oke, kita buktikan bisa nggak menampilkan TOS sesuai yang kita masukkan. Hintnya muncul ketika kita ketik hai, senang berkenalan sama kamu. Oke, tampilkan TOS. Oke, nah nanti muncul TOS senang berkenalan dengan kamu. Kalau TOS-nya panjang gimana? Oke, misalnya hari ini cuaca mendung, kemungkinan akan hujan gitu ya. Kalau kita ketik, nah nanti TOS-nya juga akan panjang pesannya. Oke, gitu teman-teman.
itu adalah dua contoh TOS, yang mana yang pertama tadi kita langsung menampilkan TOS dengan isi pesannya, yang kedua ini isi pesannya itu kita bisa ganti-ganti melalui edit text ini ya. Oke, selanjutnya gimana tentang yang namanya alert. Nah, gimana cara membuat alert? Oh ya, sebelum itu, TOS ini digunakan untuk apa? Nah, biasanya itu digunakan ini untuk memberitahu salah satunya ya, bahwa user berhasil login atau data berhasil diproses dan disimpan ke database dan lain sebagainya gitu ya. Banyak sih yang tapi utamanya itu untuk menampilkan notifikasi gitu. Oke, sekarang untuk alert. Kita bikin project baru aja, new project, kemudian empty activity. Kemudian di sini kasih alert nama projectnya ya. Oke, finish. Kita akan membutuhkan apa saja. Oke, kita sama kayak tadi ya. Yang pertama, bentar, alertnya, waduh, lagi ngehang ini PC saya. Yang pertama, alertnya langsung kita tampilkan ketika mengklik button. Yang kedua, nanti pesan dari alertnya menyesuaikan dengan isian edit text gitu ya. Oke, hapus ini, kemudian tambahkan button, constraint atas, kemudian bawah, kiri, dan kanan. Kemudian kita tambahkan on click-nya saja langsung. On click, on C ya. Tampil alert gitu ya. Enter. Kemudian kita masuk ke sini ke main activity Java. Kemudian di sini kita bikin fungsi public void tampil alert. Oke, V besar enter, V kecil enter, kemudian kurung kawal buka enter. Nah, sekarang coding untuk menampilkan alert. Mungkin saya copy paste aja ya. Jangan deh, saya ketikin aja. Saya buka contekan. Oke, caranya jadi kita menggunakan library ya. Library alert dialog ya. Ketik A besar, L. Nah, kalau sudah muncul gini teman-teman langsung enter aja ya, supaya di importnya dia ditambahkan otomatis. Alert dialog. Kemudian enter. Titik, kemudian apa, buildernya, builder enter, kemudian kemudian ini adalah tipe dari objek. Kemudian alert dialog ini adalah nama objek. Nama objeknya bisa disesuaikan dengan keinginan teman-teman ya. Saya di sini nggak mau ngikuti nama objek ini alert dialog builder karena kepanjangan. Oke, gini aja, my alert ya, saya lebih suka yang lebih pendek. My alert kemudian sama dengan new alert dialog builder. Habis itu aduh kepotong lagi. This artinya pada main activity ini, main activity.java gitu. Kemudian apa? Kemudian nah ini saya lagi. Oke, kemudian tunggu dulu aja ya. My alert dot set message. Oke, nah di sini di dalamnya teman-teman bisa kasih pesan Anda yakin, nah gitu ya. Sudah, kemudian titik koma, Anda yakin, kemudian nah di sini nah kita bisa mengatur ini. Kita bisa mengatur nggak usah dulu ya. Kita run dulu aja. Nanti saya akan sambung ini karena ada keperluan dulu. Saya akan jeda dulu tutorialnya ya. Oke, notifikasinya sedang berjalan, Gradle build. Kemudian oke, klik. Nah, nggak muncul ya karena tadi ada instruksi yang belum kita masukkan.
Coba saya copy dulu aja ya. Siapa tahu ini bisa mempercepat. Oke, saya copy aja ya. Nanti saya jelaskan teman-teman. Ya, sip. Merah semua. Karena ini harus kita sesuaikan. Ini Alt Enter ya. Kemudian ini Alt Enter juga. Kemudian kalau ini hapus, nah tambahkan ke sini. Ini ganti jadi nama alert kita. Kemudian ini juga sama. Oke, kita run. Masih ada ya. Masih ada apa nih? My alert, kemudian ini apa? Add override. Oke. Udah ini. Kemudian coba kita lihat. Klik. Nah, nanti muncul. Anda yakin? Yes atau no? Oke, saya jeda dulu sebentar ya. Oke teman-teman, kita sambung lagi ya. Nah, apa fungsi dari instruksi yang kita tambahkan tadi? Oke, salah. Nah, fungsi ini ya. Aduh, salah kok gini. Oke, kemudian ini mungkin saya minimas dulu. Nah, oke teman-teman, jadi dengan instruksi ini kita bisa nih, teman-teman bisa lihat ya, pesan ini sesuai dengan pesan yang ada di emulator ini, dan yes ini, tombol yes ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya jangan bahasa Inggrisnya yes, coba bahasa Indonesia ya. Nah gitu ya. Apakah nanti akan berubah? Nah, harusnya dia berubah mengikuti teks yang ini ya. Nah gitu kan. Nah kalau yang ini juga sama, no bisa kita rubah jadi tidak. Oke, kita coba dulu ya, nanti saya akan jelaskan bagian fungsi ini. Oke, bagian fungsi ini jadi ini bentuk baku ya, bentuk baku. Teman-teman tinggal ketikin aja, atau dia bisa jadi dia muncul otomatis ya, karena saya copy paste. Jadi dia jadi teman-teman nggak tahu proses bikinnya ya. Mungkin saya ketikkan ulang aja. My alert dot set positive button, kemudian oke gitu ya. Kemudian koma new di dialog interface. Nah gitu ya. Jadi dia sebenarnya otomatis munculnya, tapi karena saya copy paste tadi, teman-teman nggak lihat ini ya, nggak lihat prosesnya. Saya hapus lagi yang baru saya bikin tadi, sisanya menjadi seperti ini. Kalau ini codingnya nggak berantakan, teman-teman bisa rapikan dengan secara otomatis. Pilih menu code, kemudian reformat code, atau tekan Ctrl Alt L gitu ya. Nah jadi dia akan merapikan dokumen ini, bukan dokumen, instruksi kita ya. Oke, ini jangan teman-teman pikirkan instruksi ini ya, yang jelas dia muncul otomatis gitu kan. Yang dipikirkan adalah yang di sini. Nah sebenarnya di antara kurung kurawal buka dan tutup ini adalah dimana kita menulis instruksi yang akan dijalankan ketika tombol ya ditekan. Nah gitu ya. Apapun instruksi yang ada di dalam sini pasti akan dijalankan ketika tombol ya ditekan. Gitu ya. Nah, dan saat ini kalau ya ditekan kita memanggil tos gitu ya. Nah, maka nanti di sini akan muncul pesan Anda setuju gitu ya. Nah, oke. Kemudian kalau yang ini apa? Kalau yang ini fungsinya untuk apa? Nah, fungsinya sama tadi. Ini untuk tombol tidak ya, tidak yang ini. Dan bagian sini adalah instruksi yang akan dijalankan ketika tombol tidak ditekan. Enggak jelas saya tidak ditekan. Oke, gini aja. Tombol ya dan tombol tidak gitu ya. Oke, apapun instruksinya di sini maka akan dijalankan ketika tombol tombol tidak ditekan ya.
tombol tidak ini. Oke, kita akan tampilkan tos juga supaya ini, supaya sama aja ya. Oke, nah tips juga kalau layar teman-teman terlalu ini, kalau instruksinya kepotong gini ya, nah teman-teman bisa memotong instruksi ini. Kalau ada tanda koma gini, jadi kita bisa enter ya, kita bisa enter setelah komanya nanti. Nah instruksinya tetap akan dianggap satu instruksi ya, mulai dari sini sampai titik koma itu dianggap satu instruksi, jadi nggak masalah. Ini untuk mempermudah melihat instruksinya aja. Oke, Anda di sini Anda tidak setuju ya, jadi gitu teman-teman. Nah kemudian tadi kan kalau kita ini, kalau kita muncul, kita tekan tampil alert ya. Nah alertnya kan gak muncul yang pertama tadi ya. Nah itu karena ini, karena alert dialog.show nya nggak kita tulis ya gitu ya. Dan ini sudah baku, dan ini juga baku. Yang penting adalah nih nama dari objek alert dialog buildernya harus sama dengan yang kita deklarasikan ini ya. Oke, kita run ulang. Kemudian klik button, kalau tekan ya nanti muncul tos Anda setuju seperti yang kita tulis di sini. Kalau kita tekan tidak, nanti muncul tos Anda tidak setuju. Gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman paham. Oke, kemudian kita akan memodifikasi project ini sehingga gini. Ini merah karena dia nggak direfresh secara otomatis. Oke. Kita akan modifikasi dengan cara menambahkan plain text ya, plain text, kemudian constraint atas, kiri, kanan, kemudian atributnya ini ID-nya dulu txt1 ya, kemudian ini kemudian match constraint 16 dan 16. Teksnya kita hapus, kemudian kita ganti hint-nya. Kita ganti teks dengan hint aja ya. Masukkan tulis pesan titik. Enter. Kemudian kita sesuaikan ini, sesuaikan constraint untuk button ini. Klik delete ya, delete constraint atas, sambungkan ke sini. Kemudian constraint bawahnya juga. Kemudian atribut width, layout width-nya jadikan 0 dp atau match constraint aja. Kemudian margin kiri kanan, kiri atas kanannya jadikan 16 supaya dia sejajar gini ya. Oke, ini untuk teksnya mungkin kita rubah ini aja, tampilkan alert gitu ya. Enter. Kemudian kita akan modifikasi coding Java ini supaya menampilkan ini, supaya menampilkan pesan ini dulu, pesan Anda yakin nih ya, pesan alertnya sesuai dengan yang dimasukkan di tulis pesan. Oke, berarti di sini teman-teman kita deklarasi dulu komponen yang kita gunakan, deklarasi, kemudian apa tadi, kemudian edit text ya, tipenya edit text txt1 titik koma, kemudian di sini txt1 dot find view by id r.id txt1 gitu ya. Kemudian apa? Kemudian baru kita bisa ambil nilai txt1 ya. String pesan sama dengan ini, pesan alert aja ya supaya jelas. Kemudian txt1.get text ya, get text to string titik koma. Nah kita akan ini, nah Anda yakinnya rubah menjadi pesan alert gitu ya. Maka kalau kita run nanti pesan yang di sini akan berubah ya, sesuai yang kita ketikkan. Oke. Misalnya apa salah kok di situ sini ya, apakah Anda sudah sarapan, tanda tanya, tampilkan alert. Nah nanti pesannya berubah sesuai yang kita masukkan ya. Apakah Anda sudah sarapan, ya atau tidak gitu ya. Kemudian bisa nggak kalau kita rubah ininya, tombol ya dan tidaknya sesuai dengan kita masukkan? Bisa aja, nanti teman-teman tambahin lagi aja edit text baru
atau dua edit text baru ya. Nanti yang pertama untuk merubah tombol ya ini, yang kedua untuk merubah tombol tidak. Prosesnya sama seperti yang ini ya. Jadi nanti deklarasikan edit textnya, kemudian identifikasi edit textnya, identifikasi, kemudian teman-teman merubah ya ini menjadi bikin string ya, string tombol ya. Nah nanti di sini variabel tombol ya gitu ya. Kemudian di sini string variabel tombol tidak. Nah gitu ya. Tapi saya nggak akan ini, nggak akan praktekkan ya, karena itu bisa dikembangkan secara individu. Nah gitu teman-teman. Jadi saya kira penjelasan tentang alert dan toss itu sudah cukup sampai sini. Nggak perlu ini ya, nggak perlu terlalu dalam, karena ya biasanya penggunaannya cukup seperti ini aja. Untuk ini, untuk menampilkan pesan. Toss itu untuk menampilkan pesan, kalau alert itu untuk meminta persetujuan atau izin dari pengguna. Oke. Kemudian gitu aja kali ya untuk tutorialnya. Sampai jumpa nanti di tutorial berikutnya tentang checkbox dan radio button ya. Jadi kita akan belajar mengenai cara membuat teks checkbox dan radio button di Android. Nah gitu ya. Kemudian kalau ada kekurangannya dalam tutorial ini saya mohon dimaklumi. Sampai mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kemudian kalau bingung teman-teman silahkan chat di kolom komentar di bawah ya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.